Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya sudah lengkap. Kita bisa mulai untuk perkuliahan siang hari ini. Agenda hari ini kita review mengenai praktikum yang sudah dibuat laporannya dan nanti skema presentasinya. Kelompok 1 dulu memulai presentasi, setelah itu ada sesi pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan dari mahasiswa, dan dilanjutkan kelompok 2. Begitu seterusnya sampai kelompok 4. Nanti untuk jawaban pertanyaan dikumpulkan di akhir. Seperti itu. Dan untuk mempersingkat waktu, karena waktunya sudah siang juga, 1:30, ini jam-jam kritis, silahkan dimulai saja dari kelompok 1. Pastikan yang share screen nanti yang koneksi internetnya stabil ya. Itu saja. Silakan. Baik, Pak, dimulai aja, Pak. Ya, silakan mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni sebagai dosen pengampu mata kuliah praktikum Kimia Dasar 2, dan yang terhormat teman-teman semua yang sudah join pada Zoom meeting kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mila Nuraini. Di sini saya sebagai moderator, dan ada rekan saya. Yang pertama, Balkis Sulistia Agustin, Indeswari Putri, dan Muhammad Fauzan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pendahuluan. Sebelumnya di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami tentang kinetika reaksi. Prinsip percobaan dari praktikum kinetika reaksi itu berdasarkan waktu untuk membentuk kekeruhan antara natrium tiosulfat encer yang ditambahkan HCl encer, di mana kekeruhannya disebabkan oleh partikel belerang yang terbentuk melalui reaksi autoredoks. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi dan menentukan order reaksi. Di sini ada tinjauan pustaka. Kinetika reaksi merupakan cabang ilmu kimia yang membahas tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi terhadap satuan waktu. Laju reaksi suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dengan persamaan laju reaksi untuk reaksi berikut. MA plus NB masukkan XA plus YB. Persamaan laju reaksi secara umum ditulis sebagai berikut. V sama dengan K, A pangkat M, kali konsentrasi B pangkat N. K sebagai konstanta laju reaksi. M dan N order parsial masing-masing per reaksi. Petrucci 1987.
Order reaksi menggambarkan bentuk matematik di mana hasil percobaan dapat ditunjukkan. Order reaksi hanya dapat dihitung secara eksperimen dan hanya dapat diramalkan jika suatu mekanisme reaksi diketahui ke seluruh order reaksi yang dapat ditentukan sebagai jumlah dari eksponen untuk masing-masing reaktan. Sedangkan harga eksponen untuk masing-masing reaktan dikenal sebagai order reaksi untuk komponen itu. Dogra tahun 1984. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada sifat dan ukuran pereaksi. Semakin reaktif sifat dari pereaksinya, laju reaksi juga akan semakin bertambah, atau reaksi berlangsung semakin cepat. Semakin luas permukaan zat pereaksi, laju reaksinya akan semakin bertambah. Yang kedua, ada konsentrasi. Dari persamaan umum laju reaksi, besarnya laju reaksi sebanding dengan konsentrasi pereaksi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Indeswari. Kepada Indeswari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyambung materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga itu adalah suhu reaksi. Hampir semua reaksi menjadi cepat bila suhu dinaikkan karena kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel pereaksi. Yang terakhir adalah katalisator. Katalis adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi untuk mempercepat jalannya reaksi. Katalis biasanya ikut bereaksi sementara dan kemudian terbentuk kembali sebagai zat bebas. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Ada alatnya ada disiapkan labu ukur 50 ml, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur 10 ml, botol semprot 500 ml, beker gelas 100 ml, pipet tetes, spatula. Alatnya, bahannya, natrium tiosulfat serbuk, HCl 1 molar, dan Aquades. Selanjutnya, berikut prosedur kerjanya. Dibuat larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 0,15, 0,12, 0,09, 0,06, dan 0,03. Disiapkan 5 tabung reaksi dan diisi dengan natrium tiosulfat dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan natrium tiosulfat dengan 5 ml HCl 0,01 molar. Diamati dengan seksama selang waktu yang ditimbulkan, selang waktu timbulnya keruhan, kemudian dibuat kurva antara waktu timbul keruhan versus konsentrasi dan tentukan order reaksinya. Selanjutnya, ada hasil yang diamati tadi selang waktu timbulnya keruhan, yaitu pada gelas pertama 22,5 second, pada gelas kedua 27,3 second, pada gelas ketiga 35,1 second, pada gelas keempat 60 second, pada gelas kelima 159,1 second. Selanjutnya, konsentrasi natrium tiosulfat yang diuji pada percobaan ini yaitu 0,15 molar, 0,12, 0,09, 0,06, dan 0,03, masing-masingnya 50 ml. Konsentrasi HCl-nya 0,01 molar sebanyak 5 ml untuk masing-masing tabung reaksi. Pada gelas kimia terdapat tanda X yang berfungsi sebagai indikator memberhentikan waktu untuk melihat hasil reaksi yang mengalami kekeruhan. Baik, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indeswari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan. Kepada Muhammad Fauzan, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Tabung reaksi pertama yang berisi HCl 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi natrium tiosulfat 0,15 molar yang 50 ml. Ketika dicampurkan menunjuk kekeruhan pada detik 22,5 sekon. Tabung reaksi kedua yang berisi HCl 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi natrium tiosulfat 0,12 molar. Ketika dicampurkan menunjukkan kekeruhan pada detik 27,3. Slide selanjutnya. Pada tabung reaksi ketiga yang berisi HCl 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi natrium tiosulfat 0,9 molar. Ketika dicampurkan menunjukkan kekeruhan pada detik 35. Tabung reaksi keempat yang berisi HCl 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi natrium tiosulfat 0,6 molar. Ketika dicampurkan menunjukkan kekeruhan pada detik 60. Selanjutnya, tabung reaksi kelima yang berisi HCl 5 ml dituangkan ke dalam gelas kimia yang berisi natrium tiosulfat 0,03 molar. Ketika dicampurkan menunjukkan kekeruhan pada detik 159. Saat HCl dicampurkan dengan natrium tiosulfat, warna larutan berubah menjadi putih keruh. Hal ini disebabkan oleh reaksi pembentukan dan pengendapan belerang yang terbentuk oleh reaksi autoredoks. Maka reaksi yang terjadi adalah natrium tiosulfat ditambah HCl akan menghasilkan 2S2O3 ditambah 2 NaCl. Kemudian pada natrium tiosulfat mengalami reaksi autoredoks. Slide selanjutnya. Garis berwarna merah menunjukkan oksidasi, sedangkan garis berwarna biru menunjukkan reduksi. Maka dari itu, belerang menjadi fasa solid atau akan terjadi pengendapan berwarna putih susu yang menimbulkan kekeruhan di setiap tabungnya. Selain menghasilkan endapan, pada reaksi ini juga menghasilkan gas belerang disulfida sehingga menghasilkan bau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Fauzan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Balkis. Kepada Balkis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Namun pada praktikum kali ini kita tidak mencium bau gas tersebut secara langsung. Penambahan besar konsentrasi yang berbeda dari natrium tiosulfat bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, yaitu semakin tinggi konsentrasi yang dimiliki reaktan, maka waktu reaksi akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil konsentrasinya, maka waktu reaksi semakin lambat. Selanjutnya, berikut merupakan hubungan antara konsentrasi dengan waktu muncul kekeruhan. Pada percobaan dengan konsentrasi yang berbeda-beda, tanda silang yang ada di dalam gelas kimia semakin cepat tidak terlihat seiring dengan bertambahnya konsentrasi larutan. Dapat dilihat pada gambar 4.1, ketika konsentrasi natrium tiosulfat sebesar 0,30 molar, waktu hilangnya tanda silang pada detik 159,1 detik. Sedangkan ketika konsentrasi natrium tiosulfat sebesar 0,15 molar, waktu hilangnya tanda silang pada detik 22,5. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin cepat tanda silang yang ada di dalam gelas tidak terlihat. Semakin cepat munculnya keruhan. Selanjutnya, hal ini disebabkan karena banyaknya partikel yang memungkinkan lebih banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan sehingga reaktan terkonversi menjadi produk, dan waktu yang diperlukan lebih singkat atau cepat. Tumbukan efektif merupakan tumbukan yang dapat menghasilkan partikel hasil reaksi. Efektif atau tidaknya suatu tumbukan dipengaruhi oleh faktor energi kinetik partikel dan arah partikel. Berikut merupakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi. Selanjutnya, kurva yang terbentuk antara laju reaksi versus konsentrasi
adalah berbentuk kurva lurus atau linear. Dapat dilihat pada gambar 4.2, ketika konsentrasi larutan sebesar 0,03 molar, nilai laju reaksi yang didapatkan sebesar 0,00629. Jika dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu saat konsentrasi larutan sebesar 0,15 molar, nilai laju reaksi yang didapatkan sebesar 0,0444. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa kenaikan konsentrasi mempengaruhi waktu reaksi. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan tanda silang semakin kecil, maka nilai laju reaksinya semakin besar. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan, menunjukkan laju reaksi semakin cepat juga. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi suatu larutan mempengaruhi laju reaksi. Berdasarkan hasil grafik dan perhitungan yang didapatkan, reaksi percobaan ini termasuk reaksi orde 1, karena laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksinya. Selanjutnya, ada kesimpulan. Setelah melakukan pengamatan dari video praktikum kinetika reaksi yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, konsentrasi suatu reaktan mempengaruhi laju reaksinya. Semakin besar konsentrasi reaktan, semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi reaktan, semakin lambat laju reaksinya. Yang kedua, dilihat dari grafik hubungan antara waktu dengan konsentrasi dan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi serta dari perhitungan, dapat diketahui bahwa percobaan ini termasuk reaksi orde 1. Berikut merupakan daftar pustaka. Selanjutnya, saya langsung kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, silahkan. Dalam suatu reaksi, kita tidak dapat menentukan secara langsung apakah reaksi tersebut telah selesai dalam waktu tertentu atau belum gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa reaksi tersebut telah selesai? Baik, Lutfia, terima kasih pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Baik, silakan Febriana. Izin bertanya, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Jelaskan berdasarkan teori tumbukannya. Baik, terima kasih Febriana pertanyaannya. Pak, ini pertanyaannya 2 aja ya, Pak? 2 aja. Baik, Atau ada teman-teman. lagi? Nggak ada kan? 2 aja cukup. Waktunya juga. Baik, teman-teman, ditunggu sebentar. Ya, Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia, yaitu apa tanda suatu reaksi telah selesai? Yaitu tanda suatu reaksi dapat dinyatakan telah selesai, salah satunya dengan melihat kekeruhan pada larutan yang sedang direaksikan tersebut. Bagaimana, Lutfia? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Fauzan. Iya, sama-sama. Oke, sebenarnya itu kalau tadi dijawab melihat kekeruhan, patokan kekeruhan yang ada di demonstrasi itu ataupun nanti ketika dilakukan di laboratorium, itu bukan indikator reaksi sudah selesai loh. Itu hanya indikator kapan perhitungan waktu dihentikan. Untuk kalau benar-benar selesai, kekeruhannya tidak seperti itu. Dia akan lebih pekat lagi. Dan kepekatan kekeruhan itu akan beda di tiap tabung reaksi yang di tiap gelas beker yang diamati. Kalau konsentrasinya banyak,
itu kepekatannya juga akan lebih dibanding yang konsentrasinya kecil. Nah, kemarin kekeruhan itu hanya untuk indikator kapan dihentikannya reaksi untuk mengontrol produk yang terbentuk sekian banyak seperti itu. Tapi bukan indikator reaksinya selesai. Kalau reaksi selesai itu diketahui ya dari, kalau misalnya kita bisa hitung konsentrasi produk, ya kita hitung konsentrasi produk. Kalau secara kasat mata, di situ sudah tidak terjadi perubahan energi lagi. Panasnya udah stop, udah stabil, itu berarti sudah selesai. Itu ya, kalau patokannya kekeruhan kemarin itu, kalau kamu diemin, kekeruhannya akan beda gradasinya. Yang konsentrasinya banyak, dia akan pekak. Yang konsentrasinya sedikit, akan ya keruh, tapi nggak sampai sepekat itu. Itu sih. Berarti dicek suhunya gitu ya, Pak ya? Iya, salah satu indikatornya itu. Dicek apakah suhunya itu sudah stabil, ataukah dia masih ada perubahan. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Satu ya tadi pertanyaan, 2 ya? Iya, Pak, 2. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Febriana akan dijawab oleh Balkis. Kepada Balkis, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febriana. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Jelaskan berdasarkan teori tumbukan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu semakin besar konsentrasi reaksi, semakin besar pula jumlah partikel, sehingga banyak peluang terjadinya tumbukan. Banyaknya tumbukan itu bisa memungkinkan adanya tumbukan efektif. Sehingga semakin banyak tumbukan, laju reaksinya semakin cepat. Gimana? Apa sudah menjelaskan yang bertanya tadi? Tapi itu secara umum ya. Secara umum memang konsentrasi itu akan memperbesar kemungkinan terjadinya tumbukan. Termasuk memperbesar terjadinya kemungkinan tumbukan yang efektif menghasilkan produk. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak banyak ya. Misal reaksi yang ordernya 0. Dia nggak peduli dengan konsentrasi. Konsentrasi banyak atau sedikit, laju reaksinya akan segitu-gitu aja. Kayak gitu. Tapi memang itu pengecualiannya, dan itu sedikit yang seperti itu. Oke, moderator silakan. Ditutup aja. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut ke kelompok kedua. Kalau misal nanti di kelompok 2 pertanyaannya lumayan banyak dan tidak bisa langsung dijawab, bisa kok ditahan dulu sampai di akhir. Silahkan kelompok 2. Bapak, untuk PPT-nya ada yang direvisi, nanti dikirim lagi apa enggak ya, Pak? Oke, nggak apa-apa. Nggak usah. Di saya yang lama ini, tapi nggak apa-apa. Kamu tampilkan aja yang baru. Sudah terlihat belum? Sudah. Tinggal di slideshow aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia dasar 2 dan teman-teman kimia kelas B1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai percobaan kromatografi kertas.
Perkenalkan, nama saya Febriana yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, dan saya akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama Debbie Gestia, yang kedua ada Fairuz Safa Firdafaza, yang ketiga ada Imam Ghazi, dan yang terakhir ada Safa Fitra Sahaja. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini akan dibacakan oleh Fairuz Safa. Kepada Fairuz Safa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan prinsip percobaan dan tujuan percobaan. Prinsip percobaan yaitu prinsip percobaan dari praktikum kromatografi kertas yaitu memisahkan suatu komponen zat berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen di dalamnya. Tujuan percobaan yang pertama, mengetahui prinsip teknik pemisahan senyawa secara kromatografi. Yang kedua, mengetahui aplikasi dari penggunaan teknik pemisahan kromatografi secara sederhana. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kromatografi kertas merupakan metode analitik yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna, terutama pigmen. Ini juga dapat digunakan untuk memisahkan warna primer atau sekunder dalam tinta. Kromatografi juga mempunyai arti teknik pemisahan suatu zat yang didasarkan pada perbedaan migrasi. Komponen-komponen yang dipisahkan antara dua fase. Pemisahan dengan cara kromatografi dibedakan dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kromatografi ialah teknik pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen yang dibedakan atas dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase diam yang berupa kertas merupakan selulosa yang banyak mempunyai gugus OH, sehingga bersifat polar. Pemisahan dapat terjadi secara adsorb bila tanpa air, tetapi bila ada air dan digunakan pelarut organik sebagai eluen terjadi peristiwa partisi pada pemisahannya. Dengan demikian, kromatografi kertas dapat digunakan untuk pemisahan senyawa polar. Adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan zat padat tanpa meresap ke dalam. Selanjutnya, prinsip kromatografi kertas adalah adsorpsi dan kepolaran, di mana adsorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diadsorpsi pada permukaan fase diam, dan kepolaran komponen berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Fairuz Safa. Selanjutnya, bab 2 akan disambung oleh Imam Ghazi Al-Faruqi. Kepada Saudari Imam, dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang tinjauan pustakanya. Kromatografi juga merupakan suatu metode pemisahan yang belakangan ini banyak digunakan dibandingkan dengan metode lain seperti destilasi, kristalisasi, ekstraksi, pengendapan, dan lain sebagainya. Kromatografi mempunyai keuntungan dalam pelaksanaan hal yang lebih sederhana, terutama penggunaan waktu yang singkat, mempunyai kepekaan yang tinggi, serta mempunyai kemampuan memisahkan yang tinggi. Metode ini dapat digunakan bila metode lain tidak dapat atau sulit dilakukan, misalnya jumlah cuplikan yang sangat sedikit ataupun campuran yang kompleks. Selanjutnya, beberapa istilah dalam kromatografi yaitu analit. Analit adalah zat yang dipisahkan. Kromatogram adalah output visual yang diperoleh dari hasil pemisahan. Adanya puncak karakteristik yang berbeda menunjukkan adanya senyawa yang berbeda. Eluen adalah pelarut yang digunakan untuk memisahkan analit. Fase gerak adalah fase zat yang bergerak ke arah tertentu. Fase diam adalah fase yang tetap pada tempatnya. Waktu retensi adalah waktu yang diperlukan analit untuk melewati sistem. Volume retensi adalah volume fase gerak yang dibutuhkan untuk mengelusi komponen analit. Selanjutnya, kromatografi sendiri juga bisa dibedakan menjadi beberapa jenis didasarkan pada teknik kerja yang dapat digunakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kromatografi kolom
merupakan metode terbaik untuk melakukan pemisahan campuran dalam jumlah yang besar, di mana fase geraknya dapat berupa zat cair dan fase diamnya dapat berupa zat padat. Yang kedua, kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah kromatografi yang merupakan teknik suatu pemisahan di mana fase diamnya berupa zat cair. Salah satu zat padat dapat digunakan untuk menyokong fase diam, yaitu contohnya bubuk selulosa. Kemudian dilakukan pemisah antara asam amino dan peptida. Peptida yang merupakan hasil hidroksida protein dengan suatu cara di mana kolom yang berisi bubuk diganti dengan lembaran-lembaran kertas dan kemudian diletakkan dalam bejana tertutup yang berisi oleh uap penuh. Larutan ini adalah air yang disokong oleh molekul selulosa dari kertas tersebut. Fase gerak ini biasanya merupakan campuran dari satu atau dari lebih dari satu pelarut atau beberapa organik dan air. Yang ketiga, kromatografi gas merupakan metode kromatografi yang dinamis untuk memisahkan dan sebagai pendeteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam satu campuran. Pemisahan pada kromatografi gas ini didasarkan pada suatu senyawa dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam yang terjadi fase gerak pada kromatografi gas ini. Pada kromatografi gas ini dapat berupa gas yang akan mengetahui solut dari ujung kolom lalu akan menghantarkan kepada detektor yang ada. Yang keempat, kromatografi lapis tipis merupakan suatu proses pemisahan yang dimana terdapat fase gerak yang dapat berupa zat cair, sedangkan fase diamnya berupa zat padat. Pada kromatografi lapis tipis ini berfungsi untuk pemisahan secara kuantitatif yang cepat dan sering digunakan dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi noda-noda sangat lazim menggunakan harga RF, retardation factor. Cara paling mudah dalam pengukuran RF adalah dengan menggunakan mistar. Namun ada cara lain untuk mengidentifikasi senyawa yaitu dengan reaksi-reaksi warna yang karakteristik. Reaksi kebanyakan sangat berguna dalam pemisahan senyawa-senyawa anorganik. Tetapi untuk senyawa organik sangat kecil kejadiannya. Karena kebanyakan konstituen dari campuran mempunyai sifat-sifat kimia yang mirip. Harga RF mengukur kecepatan bergeraknya zona relatif terhadap garis depan pengembang. Nilai RF didefinisikan oleh hubungan jarak dari garis awal ke pusat zona terhadap jarak dari garis awal ke garis pelarut. Nilai RF menunjukkan identitas suatu zat yang dicari, sehingga nilai RF aja ya. Sehingga nilai RF harus sama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Imam. Selanjutnya, bab 3 akan disampaikan oleh saya. Bab 3 adalah metode percobaan. Yang pertama ada alat yang digunakan pada kromatografi kertas. Yang pertama ada gelas ukur 50 ml sebanyak 3 buah, gelas beker 250 ml sebanyak 4 buah, gunting 1 buah, cawan arloji 1 buah, pipet ukur 10 ml 1 buah, bal pipet 1 buah, penggaris 1 buah, stopwatch 1 buah. Bahan yang digunakan ada kertas saring 5 lembar, plastik wrap 1 buah, lidi 1 buah, isolasi 1 buah, spidol warna 3 buah, pensil 1 buah, aquades 50 ml, dan yang terakhir isopropanol 50 ml. Selanjutnya, di sini terdapat cara kerja pada kromatografi kertas. Yang pertama, disiapkan kertas saring yang dipotong berukuran 3 cm kali 8 cm. Dibuat jarak 1,5 cm terhadap dasar eluen ketotolan. Selanjutnya ditandai dengan pensil, tanda jarak antar totolannya 1 cm. Digunting pola pada kertas saring. Dibuat sebanyak 5 buah. Dipotong, isolasi, dan ditempelkan di bagian atas kertas saring. Ditotolkan tinta hitam di bagian kiri dan tinta biru di bagian kanan pada masing-masing kertas dengan jarak 1 cm antar totolan. Ditempelkan lidi pada isolasi yang telah merekat sebagian pada kertas saring. Selanjutnya dimasukkan ke dalam beker gelas
dimasukkan 10 mili isopropanol sebagai eluen menggunakan pipet tetes, disiapkan kertas yang sudah ditotol dengan tinta, lalu dimasukkan kertas tersebut sehingga bagian bawah kertas mengenai eluen, ditutup dengan cawan arloji, selanjutnya ditekan stopwatch saat eluen telah berada di garis totolan. Lalu diamati apa yang terjadi. Selanjutnya, diberhentikan stopwatch setelah eluen berada pada garis batas atas. Dicatat waktu, dikeluarkan kertas saring dari beker gelas dan dikeringkan. Selanjutnya, ditandai jarak eluen dan diukur jaraknya menggunakan pensil. Selanjutnya, ditandai bercak pemisahan kertas dan diukur jaraknya. Kemudian yang terakhir, dihitung RF pada pemisahan warna terhadap perbandingan toluen. Selanjutnya, bab 4 dan hasil pembahasan akan dibacakan oleh Debbie. Kepada Saudari Debbie dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, sekarang saya akan membacakan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel yaitu isopropanol 10 mili dan Aquades 0 mili. Waktu yang dibutuhkan itu 64 detik. Kemudian pada isopropanol 7,5 mili dan Aquades 2,5 mili, waktu yang dibutuhkan 33,25 detik. Kemudian ada isopropanol 6 mili dan Aquades 4 mili, waktu yang dibutuhkan 32,05 detik. Kemudian ada isopropanol 5 mili dan Aquades sebanyak 5 mili, waktu yang dibutuhkan 27,15 detik. Kemudian ada isopropanol 4 mili dan Aquades 6 mili, waktu yang dibutuhkan sebanyak 22,43 detik. Kemudian ada isopropanol 0 mili dan Aquades 10 mili, waktu yang dibutuhkan adalah 10,36 detik. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama itu isopropanol berbanding air 10 dibanding 0. Warna totalannya hitam, jarak eluennya 5, nodanya terlihat ada noda coklat, biru muda, dan ungu muda. Jarak nodanya itu adalah 0,8 cm untuk noda coklat, 2,8 cm untuk noda biru muda, dan 1,3 cm untuk noda ungu muda. RF-nya yang didapatkan untuk noda coklat itu 0,16, noda biru muda 0,56, dan noda ungu muda 0,26. Waktu pemisahannya selama 64 detik. Untuk warna totalan biru, jarak eluennya 5. Noda yang didapatkan itu biru muda dan ungu. Jarak noda biru muda adalah 2,5 cm, jarak noda ungu adalah 2 cm. RF yang didapatkan untuk noda biru muda 0,5 dan RF yang didapatkan untuk noda ungu 0,4. Waktu pemisahannya sama yaitu 64 detik. Berikutnya ada isopropanol berbanding air 7,5 berbanding 2,5. Warna totalan yaitu hitam, jarak eluen yang didapatkan 5. Noda yang teramati ada merah, hijau, biru, dan ungu. Jarak noda merah yaitu 2,3 cm, jarak noda hijau 1,3 cm, jarak noda biru 1 cm, dan jarak noda ungu 0,4 cm. RF yang didapatkan pada noda merah yaitu 0,46, pada noda hijau 0,26, pada noda biru 0,2, dan pada noda ungu 0,08. Waktu pemisahannya yaitu 33,25 detik. Diperingkas saja ya, nggak perlu dibaca semua, karena sama data-datanya. Jadi ini mau langsung dilanjut ke pembahasan aja atau bagaimana, Pak? Iya, pembahasan aja langsung. Baik. Pembahasan yaitu kromatografi. Langsung aja, baik. Dalam percobaan pertama, dengan eluen 10 mili isopropanol, pemisahan warna membutuhkan waktu 64 detik pada totalan tinta hitam. Dihasilkan tiga warna noda, yaitu coklat 0,8 cm dengan RF 0,16, biru muda 2,8 cm dengan RF 0,56, dan ungu muda 1,3 cm dengan RF 0,26. Sedangkan pada tinta biru dihasilkan dua warna noda, yaitu biru muda 2,5 cm dengan RF 0,5 dan ungu 2 cm dengan RF 0,4.
Dalam percobaan kedua, dengan eluent 7,5 mili isopropanol dan 2,5 aquades, pemisahan warna membutuhkan waktu 33,25 detik pada totalan tinta hitam dihasilkan 4 warna noda, yaitu merah 2,3 cm dengan RF 0,6, hijau 1,3 cm dengan RF 0,26, biru 1 cm dengan RF 0,2, dan ungu 0,4 cm dengan RF 0,08. Sedangkan pada tinta biru dihasilkan 2 warna, yaitu biru 4,6 cm dengan RF 0,92 dan ungu 0,4 cm dengan RF 0,08. Selanjutnya dalam percobaan ketiga dengan eluent 6 mili, isopropanol ditambah 4 mili aquades, Ini juga disingkat saja lah, intinya saja. Oke. Dari hasil praktikum dapat diketahui noda terbentuk, kemudian diukur dari panjang masing-masing noda, dan RF atau waktu tambat dapat diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga RF adalah jarak yang ditempuh pigmen dan jarak yang ditempuh pelarut. Faktor ini didapat dari rumus harga RF, yaitu panjang jarak fase diam dibagi dengan panjang jarak fase gerak. Dari hasil percobaan didapatkan harga RF berturut-turut, yaitu dapat dilihat pada salin dianya. Kemudian dapat dilihat perbedaan-perbedaan panjang penguraian komponen warna yang terjadi, karena perbedaan kemampuan fase gerak atau pelarut membawa zat pelarut atau pigmen warna dalam fase diam, yaitu kertas saring. Percobaan ini membuktikan bahwa sebuah warna mempunyai komponen-komponen warna lainnya. Penguraian yang terjadi disebabkan fase diam cenderung menahan komponen campuran, sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkan. Maka komponen-komponen suatu campuran dapat dipisahkan. Dari keenam percobaan tersebut, didapatkan bahwa konsentrasi eluent mempengaruhi waktu pemisahan warna. Dilihat dari perbandingan isopropanol dengan aquades, yaitu jika perbandingan isopropanol semakin kecil atau perbandingan aquades semakin besar, maka waktu pemisahan warna semakin cepat. Dan sebaliknya, jika perbandingan isopropanol semakin besar atau perbandingan aquades semakin kecil, maka waktu pemisahan warna semakin lambat. Hal ini dikarenakan aquades kertas saring dan tinta bersifat polar, sedangkan isopropanol bersifat non-polar. Maka didapatkan bahwa prinsip percobaan pada praktikum kali ini adalah like dissolve like. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip kelarutan di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Dengan kata lain, zat bersifat polar hanya akan larut pada pelarut yang polar juga. Dan begitu juga dengan zat non-polar, yang hanya akan larut pada pelarut yang non-polar juga. Maka pelarut yang paling baik adalah aquades. Selain dilihat dari kepolaran, dilihat pula dari jarak noda tinta, yaitu semakin panjang maka akan semakin baik. Konsentrasi totalan tinta tidak mempengaruhi waktu pemisahan warna, dan juga tidak mempengaruhi RF, dikarenakan nilai RF bersifat konstan. Tetapi konsentrasi tinta mempengaruhi jarak antar pigmen, yaitu jika konsentrasi tinta semakin tinggi, maka pigmen akan menumpuk atau jarak antar pigmen akan semakin kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Debbie Gestia. Selanjutnya, bab 5 akan disampaikan oleh Safa Fitra saja. Kepada Safa Fitra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk kesimpulan yang pertama, prinsip kromatografi percobaan ini adalah like dissolve like. Dalam percobaan dapat ditunjukkan dari perbandingan eluent isopropanol dengan aquades, yaitu jika perbandingan isopropanol semakin kecil atau perbandingan aquades semakin besar, maka waktu pemisahan warna semakin cepat, dan sebaliknya, jika perbandingan isopropanol semakin besar atau perbandingan aquades semakin kecil, maka waktu pemisahan warna semakin lambat. Hal ini dikarenakan aquades, kertas saring dan tinta bersifat polar, sedangkan isopropanol bersifat non-polar. Untuk yang kedua, itu dari percobaan tersebut dapat diketahui jika terdapat lebih dari satu pigmen warna pada satu warna tinta. Didapatkan pada tinta hitam terjadi pemisahan menjadi merah muda, merah, coklat, biru, dan hijau. Sedangkan pada tinta biru dihasilkan noda ungu, biru tua, dan biru muda. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sudah, Pak. Langsung buka sesi tanya-jawab. Buka sesi tanya-jawab, 2 pertanyaan.
Sekian presentasi yang dapat disampaikan. Kami buka sesi tanya jawab sebanyak 2 pertanyaan. Moderator, saya izin bertanya. Iya. Nurul Zana. Ya, Pak. Suara saya apakah terdengar? Kurang terdengar. Saya ingin bertanya, kromatografi kan merupakan teknik pemisahan molekul berdasarkan 2 fase, yaitu fase gerak dan fase diamnya. Pengaruh apa yang menyebabkan fase gerak dan diam itu akan terjadi? Terima kasih. Selanjutnya. Ya, saya izin bertanya. Iya. Ya. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, ada faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan hasil pemisahan secara kromatografi ini? Terima kasih. Oke, cukup 2 pertanyaan dulu. Mau langsung dijawab apa tahan? Langsung deh pakainya, Pak. Oke, kalau memang bisa langsung silakan. Untuk pertanyaan dari Sarah Zulfa Sabita, yaitu sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi keakuratan hasil pemisahan secara kromatografi. Jawabannya, keakuratan hasil pemisahan dengan metode kromatografi bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama, pemilihan adsorben sebagai fase diam. Yang kedua ada kepolaran pelarut atau pemilihan pelarut yang sesuai sebagai fase gerak. Yang ketiga ada ukuran kolom, panjang dan diameter, relatif terhadap jumlah material yang akan dipisahkan. Dan yang terakhir, laju elusi atau aliran fase gerak. Bagaimana Sarah Zulfa Sabita? Ya, cukup. Terima kasih. Oke. Tadi ada 2 atau 1 ya tadi? 2, Pak. 2 ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh Fairuz Safa. Persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya yaitu, kromatografi merupakan teknik pemisahan molekul berdasarkan pergerakan 2 fase gerak dan fase diam. Pengaruh apa yang menyebabkan fase gerak dan diam itu terjadi? Pengaruh yang menyebabkan fase gerak dan fase diam itu terjadi, di mana fase diam merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi dan terpisahnya komponen senyawa analit. Fase diam dapat berupa bahan padat atau berpori berbentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Fase gerak merupakan pembawa analit, dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak ini tidak selalu hanya cairan, tetapi juga dapat berupa gas yang umumnya dapat dipakai sebagai karier gas senyawa mudah menguap atau volatil. Bagaimana Nurul? Oke. Terima kasih. Yang kamu jelaskan itu mungkin saya tambahkan aja. Ya, kamu jelaskan barusan itu kan kromatografi secara umum ya. Yang di sini spesifik video demonstrasi kemarin itu mengenai kromatografi kertas seperti itu. Nah, yang jelas seperti ya nggak salah. Cuma kalau misal kita konteksnya berbicara mengenai kromatografi kertas, itu ya faktor yang mempengaruhi jelas di sini ada si kertasnya itu tipe apa dulu. Sifat dari fase diam dan juga fase geraknya. Karena balik lagi pengertian awal dari kromatografi itu suatu metode pemisahan yang fungsinya memisahkan suatu sampel berdasarkan perbedaan distribusinya sampel tersebut terhadap fase diam dan juga fase gerak. Kalau interaksi terhadap fase geraknya itu kuat, dia akan lebih cepat ikut eluen, akan lebih cepat terelusi. Kalau interaksinya terhadap si
fase diamnya ini kuat, dia akan lambat berelusinya. Jadi itu faktor yang paling menentukan. Kalau dia kuat nempel, dia akan lambat untuk berelusi. Kalau dia lebih terikat terhadap si eluen, dia akan lebih cepat untuk larut, untuk terelusi seperti itu. Ini terbukti di hasilmu yang kemarin itu. Kan proporsi eluen-nya beda-beda tuh. Ada yang waktunya cepat banget, ada yang waktunya lambat. Waktu yang cepat itu terjadi di yang aquadesnya gede bukan? Yang proporsi aquadesnya lebih besar gitu kan? Iya, Pak. Nah, karena sifat dari aquades sendiri itu kan polar, si fase diamnya juga polar, cenderung polar si kertas itu. Akhirnya air itu merambat lebih cepat sampai ke batas finishnya dia. Yang perlu jadi patokan di sini, ukuran kapan suatu pemisahan dikatakan baik, kapan suatu pemisahan dikatakan kurang baik, itu bukan dari kecepatan eluen larinya, tapi berdasarkan noda yang dihasilkan. Noda yang paling baik dihasilkan itu nodanya yang kepisah, yang banyak. Itu menunjukkan pemisahannya berhasil. Itu bisa dicapai di beberapa kondisi. Mungkin dicapai ketika kepolarannya rendah, bisa juga dicapai ketika kepolarannya tinggi, bergantung sampelnya. Bergantung sama tadi itu, interaksinya terhadap fase diam dan fase gerak seperti apa. Jadi nggak bisa di statement bahwa pelarut aquades itu yang paling baik, atau pelarut A itu yang paling baik, itu nggak bisa di statement seperti itu. Bergantung sampelnya apa, bergantung ketika ngecek di laboratorium, nodanya itu kepisah seperti apa. Kalau kita lihat dari hasil praktikum yang kemarin, yang paling baik itu justru malah kalau menurut saya ya, itu di proporsi isopropanol 7,2 sama aquades 2,5. Itu yang paling baik, karena nodanya itu ketahuan di situ. Ada 3, kemudian kepisah-pisah semua. Kalau yang jelek, itu justru malah di percobaan keempat itu jelek, karena semua lari ke atas, ngumpul di atas nodanya. Walaupun dia cepat, tapi sampelnya tidak misah. Ingat tujuan utamanya kromatografi itu untuk memisahkan, bukan untuk menjalankan sampel secepat mungkin sampai garis finish. Gitu. Ngerti kan yang saya maksud? Jadi tujuannya itu memisahkan, bukan mengelusi secepatnya. Itu yang perlu jadi penekanan. Dan interaksinya itu tidak selalu kita berbicara mengenai polar non-polar, karena balik lagi, prinsip like dissolve like itu bukan prinsip mengenai kepolaran, tapi dia lebih luas dari itu. Salah satunya memang kepolaran, tapi like dissolve like itu lebih ke kemiripan interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul kan kalian tahu ada yang namanya interaksi polar dengan polar, ada interaksi antara ionik dengan polar, ada interaksi non-polar dengan non-polar. Lebih mengarah ke situ, tidak serta-merta langsung kepolaran gitu saja. Walaupun kepolaran masuk di bagian itu, bagian interaksi antar molekul tadi. Itu sih. Untuk sisanya, saya rasa sudah cukup jelas dijelaskan tadi di presentasinya. Kalau memang dirasa cukup, bisa ditutup dan diganti dengan kelompok 3. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin tanya. Tadi kan pertanyaannya itu ditaruh di PPT apa di mana, Pak ya? Pertanyaan yang mana? Yang barusan tadi? Iya. Nggak usah lah. Ini ada rekamannya juga. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, saya mulai ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu penurunan titik beku.
Selanjutnya. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Alfia Gina Almasa, selaku moderator. Yang kedua, Nurul Zana Siregar. Yang ketiga, Nadira Hammedan. Yang keempat, Sri Danawati Ningsih. Bab pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Prinsip percobaan pada penurunan titik beku yaitu memahami perbedaan antara titik beku larutan lebih kecil dibandingkan dengan titik beku pada pelarut murni. Pada tujuan percobaan yaitu menetapkan massa molekul relatif naftalen zat non-volatil menggunakan rumus penurunan titik beku. Selanjutnya, bab 2 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nadira. Kepada Nadira dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tinjauan pustaka. Sebentar, ini nggak bisa keganti slide-nya. Tinjauan pustaka. Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel atau molekul ion zat terlarut yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan merupakan sifat-sifat yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel dalam larutan dan tidak tergantung jenis partikelnya. Zat terlarut tertentu jika ditambahkan ke dalam suatu pelarut akan menimbulkan perubahan fisik pelarut tersebut besarnya sebanding dengan molalitas zat terlarut yang ditambahkan. Sifat fisik tersebut bisa berubah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Dikutip dari Soekarjo tahun 2004. Penurunan titik beku larutan tergantung banyaknya zat terlarut dalam air. Makin besar konsentrasi zat terlarut, maka makin rendah titik beku larutan tersebut. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dan titik beku larutan, di mana titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Titik beku pelarut murni seperti yang kita tahu adalah 0 derajat Celcius. Penambahan zat terlarut, misalnya gula yang ditambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini tidak akan sama dengan 0 derajat Celcius, melainkan akan menjadi lebih rendah di bawah 0 derajat Celcius. Itulah penyebab terjadinya penurunan titik beku, yaitu oleh masuknya suatu zat terlarut, atau dengan kata lain, cairan tersebut menjadi tidak murni, maka akibatnya titik bekunya berubah atau nilai titik bekunya akan berkurang. Dikutip dari Taufik tahun 2012. Titik beku adalah temperatur di mana fasa cair dari suatu larutan setimbang dengan pelarut padatnya. Larutan mempunyai titik beku yang lebih rendah daripada titik beku pelarutnya atau disebut juga dengan delta TF. Dikutip dari Soekarjo tahun 2004. Sesuai dengan hukum Rolle, yaitu perubahan temperatur berbanding lurus dengan perubahan titik beku untuk konsentrasi zat terlarut. Penurunan titik beku berkaitan dengan besarnya molalitas total dari zat yang terlarut. Reis menyatakan bahwa semakin besar molalitas total zat terlarut, maka semakin besar pula penurunan titik bekunya. Jadi, penurunan titik beku memiliki persamaan rumus sebagai berikut. Delta TF sama dengan TF0 atau titik beku pelarut dikurang TF atau titik beku larutan. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. I merupakan faktor Van Hoff yang akan ada apabila larutan bersifat non-elektrolit, di mana M adalah molalitas larutan.
Jika persamaan itu berlaku sampai konsentrasi 1 molal, penurunan titik beku larutan 1 molal setiap non-elektrolit terlarut di dalam pelarut ini adalah Kf, yang karena itu dinamakan tetapan titik beku molal pelarut ini. Nilai numerik Kf adalah khas pelarut itu masing-masing, dikutip dari November tahun 1996. Molalitas yaitu suatu konsentrasi yang menyatakan banyaknya mol senyawa atau zat setiap kilogram pelarut dalam solvent. Dikutip dari Rusman et al. Tahun 2018. Molalitas atau M dapat ditentukan dengan rumus molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Atau juga dengan rumus molalitas sama dengan gram per ml dikali 1000 per P. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadira yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya bab 3, yaitu metode percobaan yang akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya. Yang pertama ada alat yang digunakan pada penurunan titik beku, yaitu yang pertama alat penentuan penurunan titik beku yang pada gambar berikut. Yang kedua batang pengaduk, yang ketiga pipet ukur, dan yang terakhir adalah kaca arloji. Bahan-bahan yang digunakan dalam penurunan titik beku, yang pertama ada benzena, yang kedua ada garam, yang ketiga ada naftalen, dan yang terakhir ada es batu. Prosedur percobaan pada penurunan titik beku, yang pertama es batu dan garam dimasukkan ke dalam tabung E, air dimasukkan ke tabung D, 25 ml benzen dimasukkan ke tabung B, kemudian catat suhu awal ketika sebelum membeku benzennya dicatat suhunya, lalu pada saat membeku benzennya dicatat lagi suhunya. Kemudian tunggu hingga mencair benzennya, setelah itu catat suhunya kembali. Setelah mencair ditambahkan 0,5 gram naftalen, lalu tunggu hingga membeku kembali. Kemudian catat suhunya lagi. Yang bab 4 akan disampaikan oleh kedua rekan saya, yaitu Nurul Zana dan Sri Danawati Ningsih. Kepada dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari video percobaan. Itu didapatkan suhu benzena mula-mula 28 derajat Celcius, benzena membeku itu 5,5 derajat Celcius, benzena beku yang mencair kembali didapatkan suhunya 26 derajat Celcius, benzena yang ditambah dengan naftalen saat membeku kembali yaitu 4,5 derajat Celcius. Volume benzena yaitu 25 ml, massa benzena 21,975 gram, mR benzena yaitu 78, titik beku benzena 5,5 derajat Celcius, titik beku larutan 4,5 derajat Celcius, penurunan titik beku benzena 1 derajat Celcius, dan mR naftalen yaitu 69,9. Selanjutnya, pembahasannya itu berdasarkan hasil percobaan untuk menentukan penurunan titik beku, maka hal pertama yang kita harus lakukan adalah mencatat suhu awal benzena dan suhu ketika benzena membeku. Es batu yang kita gunakan, kita tambahkan garam. Garam ini ditambahkan karena memiliki titik beku yang lebih rendah daripada es batu. Sehingga fungsi garam di sini adalah membuat suhu pada es batu tetap rendah dan akan membantu untuk tetap mempertahankan suhu dingin pada sistem.
Kemudian biarkan benzena tersebut mencair dan tambahkan naftalen. Peran naftalen di sini adalah sebagai zat non-volatil yang berfungsi menurunkan energi bebas dari pelarut sehingga kemampuan pelarut untuk berubah menjadi beku akan menurun pula. Oleh karena itu, tekanan uap pelarut dalam larutan akan lebih rendah bila dibandingkan dengan tekanan uap pelarut yang sama dalam keadaan murni. Penurunan tekanan uap sebanding dengan penurunan titik beku. Jadi, jika tekanan uapnya turun, maka penurunan titik beku juga akan turun. Begitupun selanjutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Cici. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Titik beku mengalami penurunan setelah ditambahkan naftalen dapat dibuktikan melalui data yang diperoleh dari hasil percobaan, yaitu titik beku benzen murni adalah 5,5 derajat Celcius. Setelah ditambahkan naftalen, maka titik beku larutan tersebut menjadi 4,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, penurunan titik beku sebesar 1 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa titik beku suatu larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Benzena dan naftalen merupakan larutan non-elektrolit. Maka dari itu, dalam perhitungan tidak memerlukan faktor Van Hoff karena nilai Van Hoff untuk larutan non-elektrolit adalah 1. Jadi tidak berpengaruh apabila tidak memasukkan nilai Van Hoff-nya. Selanjutnya, untuk mencari massa molekul relatif naftalen, kita harus mengetahui molaritasnya. Oleh karena itu, kita harus mencari molaritasnya terlebih dahulu. Setelah molaritasnya ketemu, kita bisa mencari MR naftalen dengan memasukkan rumusnya. Setelah itu didapatkan MR naftalen, yaitu 69,9. Bila kita hitung MR naftalen dengan memasukkan AR dari setiap unsur naftalen, maka didapatkan hasil 128. Alasan mengapa berbeda dari MR secara teori yaitu mungkin karena adanya kesalahan pengamatan titik beku larutan naftalen dalam benzen atau yang biasa kita sebut dengan human error. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari video praktikum penentuan penurunan titik beku yaitu dalam menentukan atau mencari suatu nilai titik beku suatu pelarut murni atau benzen dan suatu larutan naftalen pada uji coba di laboratorium dapat menentukan suatu nilai MR atau BM pada senyawa naftalen menggunakan rumus penurunan titik beku yang sebelumnya telah dicari. Nilai delta TF sama dengan 1 derajat Celcius. Kemudian mencari nilai massa benzen terlebih dahulu didapatkan 21,975 gram. Dari data-data yang telah ada, kita dapat mencari nilai MR naftalen menggunakan rumus penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan KF dikali molalitas per MR dikali 1000 per massa pelarut. Didapatkan nilai MR naftalen yaitu 69,9. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Sri dan Alfiningsih. Selanjutnya ini adalah lampirannya. Dibuka sesi tanya jawab ya, Pak? Ya, silakan. Moderator izin bertanya. Ya, silakan Mila. Ya, silakan Mila. Di PPT tadi kan dijelaskan bahwa MR yang didapatkan dengan teori berbeda ya. Terus tadi katanya perbedaannya itu dari faktor human error. Nah, bisa jelasin nggak faktor human error-nya itu seperti apa dan apakah ada faktor lain selain human error? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Itu ada Safa. Kan kalau di buku Chang itu ada sifat koligatif adalah beberapa sifat penting larutan bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis partikel zat terlarut. Nah, kalau misalnya dari yang percobaan itu kan MR-nya jauh banget ya. Itu bisa bisa karena alasannya penaruhan
zat terlarutnya itu masanya kecil sekali, itu bisa ada hubungannya nggak? Karena kan di percobaan cuma 0,3 gram. Makasih. Langsung jawab atau tahan? Bentar, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Faktor human error-nya itu satu, kurang tepatnya praktikan dalam membaca termometer pada saat suhu yang dihasilkan. Yang kedua, kurang tepatnya praktikan mengambil banyaknya bahan larutan untuk dijadikan uji coba pada praktikum. Yang ketiga, faktor alat juga dapat mempengaruhi hasil percobaan. Salah satunya yaitu alatnya mungkin kurang bersih, jadinya dapat mempengaruhi hasil percobaan. Gimana, Mila? Cukup, Gina. Terima kasih. Oke, mau saya tambahkan sebenarnya jawaban tadi. Ini sebenarnya kan exit plan paling mudah ketika mendapatkan masalah di praktikum. Tinggal ditulis human error. Gitu aja. Itu sebenarnya itu aja exit plan yang paling mudah. Tapi tidak bertanggung jawab kalau saya bilang. Karena apa? Sebenarnya di luar itu masih banyak hal yang bisa berpengaruh. Contoh, bisa jadi bukan karena alatnya, bisa jadi memang sampelnya itu yang tidak murni. Itu satu. Bisa juga yang kedua, sifat koligatif larutan. Ingat lagi, sifat koligatif larutan itu akan akurat kalau konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasinya tinggi, dia akan tidak akurat, akan melenceng dari kondisi idealnya dia. Kemudian ada lagi faktor tekanan, faktor suhu ruangan, tekanan ruangan itu juga pengaruh di situ. Ya memang pasti sangat jarang ditemui praktikum yang akurat banget sesuai dengan teori, itu jarang. Kecuali memang hukum-hukum dasar kimia itu ya hampir pasti sesuai dengan teori, tapi kalau di luar itu agak susah. Tapi sekali lagi usahakan jangan menggunakan tadi itu cara pintu darurat yang paling mudah, nyalain aja alat, salahin aja orangnya. Tapi itu nggak bertanggung jawab, itu bukan alasan yang bagus lah, saya bilang gitu. Sama kayak ditanya, kenapa kok kamu begini? Takdir. Nah itu kan jawabannya mirip kayak gitu, itu cuma pelarian aja. Itu loh. Jadi yang masalah kalau kamu jawab seperti itu, asal ada ekornya, ada penjelasan tambahan yang memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi human error mungkin. Kalau misal kamu di video itu tahu bahwa human error-nya di sini wadahnya yang tidak terisolasi, kemudian nanti tekanan udara yang tidak teratur. Yang seperti itu yang bisa diungkapkan. Jangan langsung pakai statement human error. Tuh. Mungkin itu sih. Ya, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, bentar, Pak. Selanjutnya, pertanyaan Safa akan coba dijawab oleh Nadira. Pada Nadira dipersilakan.
Baik, untuk pertanyaan Safa, menurut kelompok kami, konsentrasi itu berpengaruh untuk penurunan titik bekunya. Bagaimana, Safa? Nggak nangkep kayaknya nggak nangkep dengan pertanyaannya. Enggak, kalau kan waktu itu pernah ada ya pertanyaan, ada soal dari Pak Fatoni juga pas semester 1 ada tentang sifat koligatif. Nah, di sana emang kalau penambahan naftalen itu titik bekunya bakalan jadi 4,5 gitu. Jadi, terus juga emang di percobaan yang video itu memang jadi 4,5 gitu. Nah, tapi kenapa MR-nya jauh banget gitu dari teorinya. Makanya aku beranggapan kalau misalnya ada hubungannya sama masa dari zat terlarutnya gitu. Karena emang beda jauh banget dari yang soal waktu itu. Gitu, Nadira. Kalau massa itu nanti urusannya kan sama konsentrasi juga kan. Maksudnya massa dari naftalen kan maksudnya. Nah, massa dari naftalen yang digunakan itu kan implikasinya nanti juga ke konsentrasi juga. Nanti urusannya jadi ke konsentrasinya, kemudian konsentrasi itu nanti hubungannya sama jumlah partikel, karena konsentrasi sendiri kan menunjukkan banyaknya partikel dalam suatu larutan. Apalagi kalau satuannya molar misalnya. Berarti kan banyaknya mol per liter larutan itu menunjukkan juga banyaknya partikel yang ada di situ. Hubungannya ke situ. Kalau di soal itu saya lupa ingat sih. Tapi memang pernah ada soal mengenai naftalen ya. Ya kalaupun memang beda, ya mungkin ada banyak faktornya yang jelas. Tadi itu yang saya ingatkan, jangan, ya ini nggak berlaku di praktikum kimia dasar aja ya. Nanti di selanjutnya juga gitu, praktikum organik, praktikum biokim. Jangan langsung di statement bahwa itu human error atau alat rusak. Kalau memang benar alatnya rusak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang alatnya baik-baik saja, ya jangan langsung cari pelarian alat rusak dong. Tuh. Dan balik lagi tadi, sifat koligatif larutan itu akurat kalau konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasinya tinggi, dia nggak akurat. Itu sih. Gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung ya nanti aja kita simpan pertanyaan itu untuk pembahasan di lain hari. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Moderator, silakan kalau memang sudah cukup ditutup. Maaf Pak, moderatornya sinyalnya lagi error. Baik, saya tutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Langsung dimulai aja ya, Pak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia dasar 2 dan teman-teman kimia kelas B yang hadir pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan praktikum reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu saya, Lutfiah Amalia, lalu ada rekan saya, Diva Ratu Alfahira, Laras Putri Agustina, dan Sarah Zulfa Sabita. Baik, mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya. Pendahuluan ini terdiri dari prinsip percobaan dan tujuan percobaan. Prinsip percobaan kali ini yaitu didasarkan oleh pencampuran antara larutan dengan larutan dan larutan dengan logam. Suatu reaksi reduksi dan oksidasi dapat terjadi ketika ada perubahan bilangan oksidasi.
Selanjutnya yaitu ada tujuan percobaan. Tujuan percobaannya adalah mengetahui reaksi reduksi dan oksidasi suatu unsur berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Materi selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka yang masih akan dilanjutkan oleh saya. Tinjauan pustaka pada percobaan kali ini adalah elektrokimia adalah cabang kimia yang berhubungan dengan interkonversi energi listrik dan energi kimia. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks, oksidasi reduksi, di mana energi yang dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik atau di mana energi listrik digunakan untuk menyebabkan terjadinya reaksi non-spontan. Menurut Chang tahun 2010. Tahun 2010. Bilangan oksidasi merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang menyatakan kemampuan bergabung. Maaf, masih slide yang sebelumnya. Bilangan oksidasi merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang menyatakan kemampuan bergabung suatu unsur dalam senyawa atau ion. Terdapat beberapa aturan yang harus diikuti dalam menentukan bilangan oksidasi. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur dalam keadaan bebas adalah 0. Yang kedua, dalam suatu senyawa, jumlah semua bilangan oksidasinya adalah 0. Yang ketiga, untuk ion, bilangan oksidasinya adalah muatan ion tersebut. Yang keempat, secara umum, bilangan oksidasi hidrogen adalah +1 dan oksigen adalah -2. Yang terakhir, secara umum, bilangan oksidasi logam golongan 1A adalah +1 dan logam golongan 2A adalah +2, sedangkan logam golongan 3A adalah +3. Selanjutnya, hilangnya elektron oleh suatu unsur selama oksidasi ditandai dengan peningkatan bilangan oksidasi unsur tersebut. Reaksi redoks mirip dengan reaksi asam basa karena kedua jenis reaksi tersebut melibatkan transfer partikel kecil dan fundamental. Proton ditransfer dalam reaksi asam basa dan elektron ditransfer dalam reaksi redoks. Namun reaksi asam basa mudah diidentifikasi karena atom hidrogen dan proton H diperlihatkan secara eksplisit dalam persamaan kimia seimbang. Reaksi redoks jauh lebih sulit untuk diidentifikasi karena elektronnya tersembunyi. Ketika kita menuliskan setengah persamaan untuk proses oksidasi dan reduksi, elektron ditunjukkan secara eksplisit dan fitur utama dari reaksi redoks. Transfer elektron ditekankan. Menurut Petrucci tahun 2010. Selanjutnya, sepotong logam seng ditempatkan dalam larutan CuSO4, Zn dioksidasi menjadi Zn+2, sedangkan Cu+2 direduksi menjadi logam tembaga, seperti reaksi yang terdapat pada salindia. Elektron ditransfer langsung dari agen produksi Zn ke oksidator Cu+2 dalam larutan. Namun jika secara fisik memisahkan zat pengoksidasi dan zat produksi, transfer elektron dapat terjadi melalui media konduktor eksternal, yaitu kawat logam. Ketika reaksi berlangsung, ia membentuk aliran elektron yang konstan dan karenanya menghasilkan listrik, yaitu menghasilkan pekerjaan listrik seperti menggerakkan motor listrik. Peralatan eksperimental untuk menghasilkan listrik melalui penggunaan reaksi spontan disebut sel galvanik atau sel volta. Batang seng direndam dengan larutan ZnSO4 dan batang tembaga direndam dengan larutan CuSO4. Sel beroperasi dengan prinsip bahwa oksidasi Dn menjadi Zn+2 dan reduksi Cu+2 menjadi Cu dapat dilakukan secara bersamaan di lokasi terpisah dengan transfer. Dengan transfer elektron di antara mereka terjadi melalui kabel eksternal. Batang seng dan tembaga disebut elektroda, susunan khusus elektroda Zn dan Cu, dan larutan ZnSO4 dan CuSO4 ini disebut sel Daniell. Selanjutnya, menurut definisi, anoda dalam sel galvanik adalah elektroda di mana oksidasi terjadi dan katoda adalah elektroda di mana reduksi terjadi. Deret elektromotif adalah daftar logam-logam yang diurut berdasarkan kemampuannya menggantikan kedudukan logam lain dalam larutan air. Logam diurutkan pertama pada deret adalah yang lebih reaktif, maka akan mereduksi kation yang kurang reaktif menjadi logam dalam keadaan bebas. Misalnya, raksa lebih reaktif dari emas, sehingga jika direaksikan, yang akan teroksidasi adalah raksa dan yang akan tereduksi adalah emas. Reaksi sebaliknya tidak dapat berlangsung karena emas kedudukannya lebih rendah dari raksa di deret elektromotif. Materi selanjutnya yaitu metode percobaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sarah.
Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan metode percobaan. Yaitu terdapat alat dan bahan. Alat di sini ialah tabung reaksi, pipet ukur 10 mili, gelas beker 250 mili, penjepit tabung, spatula, pipet filler, dan hot plate. Selanjutnya. Dan untuk bahannya itu terdapat CuSO4 0,5 m, ZnSO4 0,5 m, nano NO3 0,5 m, H2SO4 0,1 m, FeCl3 0,1 m, PbNO3 0,5 m, ZnNO3 0,5 m, H2O 2 0,1 m, Ki 0,1 m, larutan kanji, logam Cu, logam Fe, MnSO4 serbuk, dan logam Zn. Selanjutnya. Ya, sekarang saya akan masuk ke hasil pengamatan. Yang pertama, dimasukkannya 2 mili larutan ZnSO4, lalu dimasukkan lagi logam Cu. Akan dengan warna awal ZnSO4 adalah bening dan warna awal logam Cu adalah coklat kemerahan, akan menghasil, dan ketika dicampurkan ZnSO4 dan Cu itu tidak akan menghasilkan reaksi seperti pada gambar. Dan yang kedua, pada tabung selanjutnya dimasukkannya 2 mili larutan CuSO4 lalu ditambah logam Zn. Warna awal CuSO4 ialah berwarna biru muda dan warna awal logam Zn adalah silver. Setelah dicampurkan CuSO4 dan logam Zn tidak terjadi perubahan. Dan pada percobaan yang kedua, dimasukkannya PbNO3 2 pada tabung reaksi, lalu ditambahkan logam Fe yang sudah diamplas. Warna awal PbNO3 2 ialah jernih tak berwarna. Lalu ketika ditambahkan logam besi silver yang sudah diamplas, mereka tidak terjadi perubahan warna. Yang dapat kita katakan mereka tidak bereaksi seperti pada gambar. Lalu pada percobaan pada tabung kedua, yaitu ZnNO3 2 ditambahkan logam Fe dengan warna awal ZnNO3 2 adalah jernih tak berwarna, lalu ditambahkan logam Fe, akan tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap jernih tak berwarna, dan dapat disimpulkan bahwa Zn ini tidak bereaksi seperti pada gambar. Dan di tabung ketiga ialah NaNO3 ditambah logam besi dengan warna awal NaNO3 ialah jernih tak berwarna. Ketika ditambahkan logam besi silver yang sudah diamplas, tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap jernih tak berwarna. Dan dapat disimpulkan NaNO3 ditambah Fe ini tidak bereaksi seperti pada gambar. Pada percobaan ketiga, 10 tetes larutan H2O2 0,1 m dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan lalu kemudian ditambahkan serbuk MnSO4. Warna awal H2O2 adalah bening. Warna awal MnSO4 ialah putih, dan setelah dicampurkan terjadi perubahan larutan, yaitu menjadi putih keruh. Dan dapat disimpulkan pada percobaan ketiga ini terdapat reaksi. Ya, terima kasih. Saya berikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diva. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Yang keempat itu ada larutan H2O2 dicampurkan dengan H2SO4 dan larutan Ki dan larutan Kg. Warna awal H2O2 adalah jernih tak berwarna. Warna awal H2SO4 adalah berwarna jernih atau tidak berwarna. Setelah dicampur kedua larutan tersebut, warna larutannya tetap jernih tak berwarna. Saat ditambahkan larutan Ki, warnanya berubah menjadi kuning bening. Ketika ditambahkan larutan Kg, warnanya tetap kuning bening. Pada percobaan yang kelima, dicampurkan larutan FeCl3 dengan H2SO4 dan larutan Ki. Kemudian dipanaskan dalam hot plate, kemudian ditambahkan larutan Kg. Warna awal larutan FeCl3 adalah bening. Warna awal H2SO4 adalah berwarna bening. Setelah dicampur, kedua larutan tersebut, warna larutan tetap bening. Ketika ditambahkan dengan Ki, warnanya berubah menjadi kuning bening. Setelah ditambahkan larutan Kg, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi pembahasan. Reaksi redoks adalah gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung bersamaan. Tidak ada peristiwa pelepasan elektron tanpa disertai peristiwa penangkapan elektron. Reaksi redoks dapat berlangsung spontan maupun tidak spontan. Reaksi redoks antara logam dan asam berlangsung spontan bergantung pada mudah atau sukarnya logam itu mengalami oksidasi. Alessandro Volta melakukan eksperimen dan berhasil menyusun deret keaktifan logam atau deret potensial logam yang dikenal dengan deret Volta. Dapat dilihat di salindia, ini deretnya. Semakin ke kiri letak logam pada deret Volta, maka reduktor semakin kuat atau mudah mengalami oksidasi. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kanan, maka oksidator semakin kuat atau sulit mengalami oksidasi. Logam di kiri mampu mereduksi logam di kanan, tapi logam di kanan tidak mampu mereduksi logam di kiri. Pada percobaan pertama, disiapkan 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, dicampurkan larutan ZnSO4 dengan logam Cu. Pada tabung reaksi ini, setelah dicampurkan, warna larutannya tetap jernih, tidak berwarna. Proses reaksi pada tabung reaksi ini tidak berlangsung. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kereaktifan. Zn tidak dapat mereduksi Cu karena posisi Cu berada di sebelah kanan Zn pada deret Volta. Pada tabung kedua, larutan CuSO4 dicampur dengan logam Zn. Dari hasil pengamatan, tidak terlihat adanya perubahan pada larutan di tabung reaksi kedua. Warna larutan tetap berwarna biru. Biru pada larutan ini menandakan itu adalah ion dari Cu2+. Tidak ditemukan adanya perubahan pada video pengamatan, kemungkinan disebabkan karena praktikan tidak menunjukkan hasil percobaan lebih lama lewat video. Hal ini tidak sesuai dengan referensi yang ditemukan ketika larutan CuSO4 dan logam Zn dicampurkan akan mengalami perubahan, yaitu larutan akan berubah menjadi tidak berwarna dan logam Zn menjadi hitam. Reaksi yang seharusnya terjadi yaitu CuSO4 ditambah Zn menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Pada reaksi ini, proses reaksi dapat terjadi secara spontan karena posisi logam Zn berada di sebelah kiri dari Cu dalam deret Volta. Dilihat dari bilangan oksidasinya, Zn mengalami oksidasi, bilox yang tadinya 0 menjadi +2. Cu mengalami reduksi, biloxnya yang tadinya +2 menjadi 0. Reaksi spontan ion tembaga berubah menjadi logam tembaga akan menyepuh lembaran seng melarut dan dibebaskan energi panas. Pada percobaan kedua, disiapkan 3 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, larutan PbNO3 2 kali dicampurkan dengan logam besi. Dari hasil pengamatan, belum terlihat adanya perubahan pada larutan di tabung reaksi. Hal ini disebabkan karena pada video pengamatan, hasil percobaan hanya diperlihatkan beberapa detik saja. Kemungkinan proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama agar larutan terlihat perubahan.
Reaksi yang seharusnya terjadi yaitu PbNO3 ditambah Fe menjadi Pb ditambah FeNO3. Pada reaksi ini, proses reaksi dapat terjadi secara spontan karena posisi logam Fe berada di sebelah kiri dari Pb dalam deret volta, sehingga dihasilkan timbal dalam bentuk padatan. Pb mengalami reduksi yang bilangan oksidasinya berubah dari +2 menjadi 0. Fe mengalami oksidasi yang tadinya biloxnya 0 menjadi +2. Pada tabung kedua, larutan ZnNO3 2 kali dicampur dengan logam Fe. Dari hasil pengamatan tidak ada perubahan pada larutan. Larutan tetap tidak berwarna ketika dimasukkan logam besi. Karena pada pencampuran ini proses reaksi tidak dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena logam besi tidak bisa mereduksi Zn karena Fe berada di sebelah kanan Zn pada deret volta. Pada tabung reaksi ketiga, larutan NaNO3 dicampur dengan logam Fe. Warna larutan dari NaNO3 adalah tidak berwarna, sedangkan pada hasil pengamatan diketahui bahwa tidak ada perubahan warna pada larutan ketika dimasukkan logam besi. Hal ini disebabkan karena logam Fe berada di sebelah kanan Na, maka Fe tidak dapat mereduksi Na berdasarkan deret volta. Logam yang berada di sebelah kanan tidak dapat mereduksi sehingga reaksi tidak berlangsung spontan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Laras. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada percobaan ketiga, larutan H2O2 dan serbuk MnSO4 ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Dari hasil pengamatan, warna awal dari larutan H2O2 adalah tidak berwarna, sedangkan MnSO4 berwarna putih ketika dicampurkan, larutan menjadi berwarna putih. Mangan mengalami oksidasi atau kenaikan bilox, yaitu dari +2 menjadi +4. Didapatkan persamaan reaksinya, yaitu H2O2 ditambah MnSO4 menghasilkan H2SO4 ditambah MnO2. Selanjutnya, pada percobaan keempat, larutan H2O2 0,1 molar ditambah dengan larutan Ki, lalu ditambahkan dengan larutan Kanji, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dari hasil pengamatan, setelah proses pencampuran, larutan berwarna kuning dan terdapat endapan berwarna hitam. Pada percobaan ini, terjadi reaksi redoks. Iodin mengalami oksidasi, yaitu dari -1 menjadi 0, dan oksigen mengalami reduksi, yaitu dari -1 menjadi -2. Persamaan reaksinya yaitu H2O2 ditambah 2Ki ditambah H2SO4 menghasilkan 2H2O ditambah I2 ditambah K2SO4. Selanjutnya, reaksi ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya reaksi redoks antara H2O2, H2SO4, dan Ki. Ketika H2O2 ditambahkan dengan H2SO4, warna larutan berwarna putih bening. H2O2 merupakan oksidator yang berfungsi sebagai donor ion H+. Penambahan H2SO4 berfungsi untuk memberikan suasana asam agar terjadi reaksi antara H2O2 dengan Ki. Lalu ditambahkan larutan Ki dan terjadi perubahan warna menjadi kuning muda. Ki berfungsi sebagai indikator karena Ki apabila tereduksi menjadi I2 yang berwarna ungu pada larutan. Kemudian larutan tersebut ditambahkan amilum. Setelah ditambahkan amilum dalam bentuk larutan, larutan berubah warna menjadi warna ungu yang menunjukkan bahwa adanya iodin dalam produk. Kemudian larutan dipanaskan. Setelah pemanasan, larutan menjadi kuning. Hal ini terjadi karena amilum yang terdapat di dalam larutan rusak akibat dari pemanasan. Selanjutnya, pada percobaan kelima, H2SO4 0,1 molar ditambah dengan Ki 0,1 molar ditambah larutan Kanji dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dari hasil pengamatan, campuran tersebut berubah warna menjadi berwarna merah dan ada sedikit warna oranye. Campuran tersebut juga terdapat endapan berwarna hitam.
Reaksi redoks sering dihubungkan dengan terjadinya perubahan warna. Didapatkan persamaan reaksi yaitu 2FeCl3 ditambah 6Ki menghasilkan 2Fe2+, ditambah 3Ai2, ditambah 6KCl. Selanjutnya, dari reaksi tersebut, Fe mengalami reduksi, yaitu dari +3 menjadi +2, sedangkan iodin mengalami oksidasi, yaitu dari -1 menjadi 0. FeCl3 ditambahkan H2SO4 terbentuk warna kuning. FeCl3 sebagai oksidator, fungsi penambahan H2SO4 yaitu untuk memberi suasana asam agar terjadi reaksi antara FeCl3 dengan Ki. Kemudian larutan tersebut ditambahkan larutan Ki dan masih terbentuk warna kuning. Setelah itu larutan dipanaskan sebentar. Pemanasan bertujuan untuk mempercepat reaksi karena kenaikan suhu dapat mempercepat tumbukan partikel sehingga dapat mempercepat pencapaian energi aktivasi. Setelah itu ditambahkan amilum dan terjadi perubahan warna menjadi hijau tua. Hal ini menunjukkan adanya I2 dalam reaksi redoks. Selanjutnya, kesimpulan dari percobaan ini, reaksi oksidasi adalah reaksi penaikan bilangan oksidasi dan reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berlangsung secara bersamaan, yang berarti bahwa ada spesies yang teroksidasi dan spesies lain tereduksi, sehingga penamaan yang lebih tepat adalah reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Contohnya saat sebatang tembaga dicelupkan ke dalam larutan perak nitrat, maka lapisan putih mengkilat akan muncul pada permukaan batang tembaga, dan larutan berubah menjadi biru. Dalam hal ini, bilangan oksidasi tembaga meningkat dari 0 menjadi +2, dan bilangan oksidasi perak turun dari +1 menjadi 0. Jadi, tembaga mengalami oksidasi dan perak mengalami reduksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Laras atas penyampaian materinya. Berikut merupakan lampiran dari percobaan kali ini, yaitu ada MSDS, selanjutnya langsung sesi tanya jawab ya Pak? Iya, langsung. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Moderator izin bertanya. Baik, Muhammad Fauzan. Tadi percobaan yang berapa? Jadi itu yang fungsi amilum tuh pada percobaan itu buat apa ya? Terima kasih. Baik, ditampung dulu ya Pak. Iya, silakan. Mau tampung dulu, mau jawab dulu, silakan. 2 pertanyaan. Baik, Pak. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan dijawab aja langsung. Sepertinya udah mulai kendor, udah mulai lapar. Ya, Baik, pertanyaan Debbie, apakah ingin bertanya? Sudah open mic tadi. Baik, sepertinya akan saya lanjutkan saja. Pertanyaan dari Muhammad Fauzan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diva. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Fungsi amilum pada percobaan itu buat apa? Amilum bertujuan sebagai indikator redoks untuk membuktikan adanya I2 sebagai hasil produk reaksi. Fungsi penambahan amilum juga untuk menguji kepekaan terhadap iod dari pewarnaan biru tua yang dihasilkan oleh indikator amilum. Bagaimana Fauzan? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Diva. Oke, di sini tempat saya hujan, suaranya sudah mulai nggak kondusif. Tadi ya, seperti itu jawabannya. Jadi amilum itu sebagai indikator terjadinya redoks. Dia untuk mendeteksi adanya I2. Fungsinya di situ. Mungkin itu dicukupkan untuk kelompok ini. Dan ini yang kayak tadi yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa kalau misal ada sesuatu yang tidak sesuai dengan teori,
Jangan langsung dihajar pakai alasan human error ataupun alat rusak, jangan seperti itu. Kamu bisa pakai alasan seperti tadi kan, bahwa bisa jadi karena memang tidak ditunjukkan hasil akhirnya seperti apa. Kemudian bandingkan dengan teorinya, harusnya seperti ini loh, kayak gitu. Itu akan jauh lebih menjelaskan dan juga tidak akan memberi kerancuan di belakang seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, kalau mau ditutup silakan. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Saya mau bertanya. Iya, dari Pak Yurusafa. Mengapa unsur yang terletak dalam sebelah kiri darat volta tidak dapat mengoksidasi unsur sebelah kanannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yurusafa. Untuk jawabannya, sebentar ya. Kami rundingkan terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Fairusafa akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Laras. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fairusafa. Jelaskan mengapa unsur yang terletak dalam sebelah kiri darat volta tidak dapat mengoksidasi unsur sebelah kanannya. Jawabannya ini. Reduksi dalam reaksi redoks adalah suatu bagian kimia yang bersifat reduktor dalam mengalami oksidasi. Dalam reduksi sel volta, reduksi paling kuat adalah yang mempunyai NO sel paling negatif dan terletak pada paling kiri dalam deret volta. Apakah sudah jelas, Pak Yurusafa? Sudah, terima kasih Laras. Jadi itu berdasarkan NO selnya ya, kalau mau dihubungkan ke situ. NO sel kan menunjukkan tadi kekuatan mereduksinya dia, kayak gitu. Mungkin itu cukup. Kembali ke moderator, silakan. Sudah 2 pertanyaan ya, bisa ditutup. Ya, baik Pak. Baik, kami cukupkan materi kami pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Fatoni. Itu mungkin informasi selanjutnya kita akan laksanakan UTS ya untuk minggu depan. Silakan nanti koordinasi di kelas dengan kelas A1 dan juga C1. Waktunya minggu depan, silahkan disesuaikan saja, butuhnya sekitar 90 menit sama kayak kita teori. Dan mungkin itu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul setelah ini, ya silahkan saja diajukan, bisa lewat WA. Saya usahakan untuk dijawab, dan akhirnya ini sudah mulai sore juga. Selamat menjalankan ibadah puasa, menjelang buka ini, tinggal berapa jam lagi. Sehat-sehat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti waktu UTS. Waktu untuk kelas ini, ya UTS. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.